Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah 9 keutamaan mendirikan sholat tepat waktu yang perlu diketahui umat Islam. Sholat menjadi satu di antara ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Mereka yang menjalankan sholat akan mendapatkan ganjaran pahala dan surga, itulah mengapa sholat dikatakan sebagai tiang agama. Di sisi lain, bagi mereka yang lalai dan dengan sengaja meninggalkan sholat, hukuman dari Allah tidak akan luput didapat. Manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dengan berlomba-lomba menuju kebaikan, berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, menjadi hal yang pasti didapat dengan rajin beribadah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan sholat. Satu di antaranya, mendirikan sholat tepat pada waktunya. Banyak keutamaan dan manfaat yang bisa didapat oleh umat muslim jika bisa menjalankan sholat tepat pada waktunya. Berikut keutamaan mendirikan sholat tepat waktu yang perlu diketahui umat muslim. 1. Perbuatan yang dicintai Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah sangat menyukai hambanya yang menyegerakan sholat. Sholat tepat waktu juga sebagai pertanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran, seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Betapa mulianya keutamaan melaksanakan sholat tepat waktu. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang senantiasa menyegerakan sholat. Satu di antaranya adalah dengan diampuninya dosa-dosa hambanya layaknya daun yang berguguran. Kedua, mendapat 9 kemuliaan. Selain itu, mengerjakan sholat tepat pada waktunya juga akan mendapatkan 9 macam kemuliaan. Hal ini sesuai hadis berikut. Utsman bin Affan berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang sirat, seperti kilat. Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka dan Allah akan menempatkannya di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Ketiga, mendapat balasan surga. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Qatadah bin Rib'i, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu salat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Bagi orang-orang yang senantiasa salat tepat waktu, akan mendapat surga sebagai ganjarannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya, maka itu sebagai seorang hamba sudah sepatutnya melaksanakan salat tepat waktu. 4. Mendapatkan pahala yang besar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan sholat shaf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meski dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis Rasulullah tadi, diketahui bahwa betapa besarnya pahala yang akan didapat seseorang jika ia mengetahui keutamaan dari sholat tepat waktu. Bahkan, dikatakan bahwa mereka tak akan segan untuk merangkak mendatanginya. Kelima, hati menjadi tenang. Sholat merupakan penyejuk hati, penghibur, dan penenang jiwa. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
Hadis riwayat An-Nasai nomor 3391 dan Ahmad nomor 128 sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4985 sahih. Sholat adalah zikir, dan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati pun menjadi tenang. Sholat adalah interaksi antara seorang hamba dengan Robnya. Seorang hamba berdiri di hadapan Robnya dengan ketundukan, perendahan diri, bertasbih dengan memujinya, membaca firman Robnya, mengagungkan Allah baik dengan perkataan dan perbuatan, memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang memang layak ditujukan untuk dirinya. Dia meminta kepada Allah Ta'ala berupa kebutuhan dunia dan akhirat. Keenam, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai ketentuan dan petunjuk syariat, sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemampuan sholat untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar itu tergantung pada kualitas ibadah sholat yang dilakukan. Minimal ketika sedang sholat, seseorang berhenti dan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal itu karena saat sedang sholat, seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Ada yang selesai sholat kemudian mencuri sandal di masjid. Misalnya karena memang kualitas sholatnya yang buruk sehingga tidak lama selesai sholat dia kembali lagi melakukan kemungkaran. Kualitas sholat yang bagus antara lain ditandai dengan hati yang kembali bertobat kepada Allah Ta'ala, menghadirkan hatinya menghadap Allah Ta'ala, dan kuatnya keimanan di dalam hati. Jika seseorang hamba terus-menerus dalam keadaan seperti itu, ketika dia memiliki keinginan melakukan kemungkaran, dia pun ingat dengan kondisi dirinya ketika menghadap Allah Ta'ala dalam sholatnya, sehingga pada akhirnya dia pun tercegah dari perbuatan kemungkaran tersebut. 7. Penolong manusia terkait urusan agama dan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendirikan sholat." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1420, hadis Hasan. 8. Amalan utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seseorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amalan apa yang paling utama?" Nabi menjawab, "Sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah." Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 Fathul Bari Sahih. 9. Cahaya di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, "Barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan ia akan tinggal bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad. Adapun 5 keutamaan menjaga sholat asar, yaitu dimudahkan masuk surga. Sholat asar merupakan sholat yang dikerjakan pada sore hari sebelum tenggelamnya matahari. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan perhatian khusus terhadap sholat asar supaya tidak terlalaikan. Karena bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan sholat asar, maka akan dihapuskan segala amalannya dan menjadi sia-sia pahala tersebut. Supaya kita lebih termotivasi lagi untuk menjaga sholat asar, berikut ini adalah keutamaan dari sholat asar. Sholat asar merupakan sholat yang dikerjakan pada sore hari sebelum tenggelamnya matahari. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan perhatian khusus terhadap sholat asar supaya tidak terlalaikan. Karena bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan sholat asar, maka akan dihapuskan segala amalan dan menjadi sia-sia pahala tersebut. Supaya kita lebih termotivasi lagi untuk menjaga sholat asar, yuk simak keutamaan dari sholat asar. 1. Termasuk sholat wusta. Sholat asar adalah sholat wusta. Allah telah memberikan penegasan agar sholat ini benar-benar dijaga dan dilaksanakan secara khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Kedua, malaikat berkumpul pada waktu sholat asar. Mengenai keutamaan sholat asar juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat malam dan malaikat siang yang saling bergantian. Mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik dan Roh bertanya kepada mereka, dan dialah yang paling tahu terhadap mereka. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Mereka menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, termasuk wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan sholat asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan kepada umatnya agar tidak keberatan dalam melakukan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat asar. Jarir bin Abdullah berkata, "Suatu hari kami duduk-duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau melihat bulan purnama, lalu bersabda, 'Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan samar melihatnya. Karena itu jika kalian bisa, jangan sampai kalian keberatan dalam melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yakni sholat asar dan sholat subuh.'" Kemudian Jarir membaca, "Dan bertasbihlah dengan menuju Rabb-mu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam." Quran Surat Toha ayat 130. Hadis riwayat Bukhari. 4. Menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa saja yang melaksanakan sholat asar akan dijamin masuk surga. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat pada 2 waktu dingin, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Kelima, dihapuskan amalannya. Siapa saja yang sengaja meninggalkan sholat asar, maka akan dihapus segala amal dan sia-sialah pahalanya di hari itu. Diriwayatkan oleh Budairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka telah hapuslah amalannya." Hadis riwayat Bukhari. Beberapa ayat dan hadis tersebut menjelaskan kepada kita umat muslim agar selalu menjaga sholat asar. Sebab sholat asar merupakan wusta yang benar-benar harus dijaga sebagai jalan masuk ke dalam surga. Jadi siapapun yang meninggalkannya, maka telah hapuslah amalannya dan sia-sialah pahalanya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.